Henry terdiam. Ia merasa darah Maya masih efektif. Dia baru saja memberi makan pil, dan sekarang dia baik-baik saja. Henry berkata, "Amelia, kamu tidak bisa melarikan diri. Kau milikku. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku, termasuk dirimu sendiri." Amelia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dia tidak bisa menahannya di tengah jalan, dan dia pingsan oleh pria itu. Dia membuka matanya dengan linglung, tubuhnya lemah dan sakit di mana-mana. Seluruh sosok itu sepertinya telah dihancurkan. Pada saat ini, handuk lembut menutupi dan menyeka pipinya. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa Henry sedang menekuk tubuhnya yang tinggi dan lurus, memegang handuk di tangannya untuk menyekanya. Karena dia membungkuk, poni halus di dahinya menggantung untuk menutupi mata sipit itu. Lingkar pinggangnya kencang dan tubuhnya kuat. Tatapan Amelia jatuh ke dadanya lagi. Ada noda darah di dada kiri, tempat jantung itu berada. Dia tidak mengobati lukanya sama sekali. Amelia memalingkan wajahnya dengan kejam, dan tidak pergi untuk menanyakan luka-lukanya dengan dingin. Dia tidak peduli dengan tubuhnya. Apa urusannya? Dia hanya benci bahwa dia telah bertindak terlalu ringan sekarang. Jika tidak, bagaimana mungkin dia masih memiliki kesempatan dan kekuatan untuk melemparkannya seperti ini? Amelia memeluk dirinya sendiri dan meringkuk menjadi bola. Henry melemparkan handuk di tangannya ke baskom di sebelahnya, dan dengan cepat menarik kakinya dan memegangi wajah kecilnya dengan telapak tangannya yang kuat dan kasar, dan bertanya dengan gugup, "Di mana yang sakit? Katakan padaku." Rasa sakit ini membuat matanya merah, dan dia membenamkan wajah kecilnya di bantal tanpa berbicara. Henry berkata, "Hei, jangan menangis, aku akan membersihkannya untukmu dulu. Kamu terluka, saya akan membiarkan dokter wanita menanganinya untukmu," kata Henry dengan lembut. "Maaf, aku kehilangan kendali barusan, ini agak robek, kamu mungkin harus menjahit lukanya." Amelia meringkuk pada dirinya sendiri, tidak berbicara, mengabaikannya. Henry memeras handuk dari baskom air. Seorang bangsawan belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, dan tidak akan melayani orang. Jadi setetes kecil air memercik dan mendarat di kulit gandumnya. Amelia tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Kali ini dia tidak menggunakan ukuran sama sekali. Baru-baru ini adalah periode berbahayanya dan mudah hamil. Terakhir kali, dia telah mencapai konsensus dengannya untuk tidak hamil. Dia juga cenderung bijaksana dan dewasa dalam menangani kehamilan, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Dia tidak memilikinya di hari-hari berbahayanya. "Henry, aku ingin minum obat," dia berkata dengan suara lemah. Henry berdiri tegak, memegang handuk di tangannya. Dia menatapnya dengan redup dan panas. "Oke, aku akan membelinya nanti. Istirahat dulu." "Kamu membelinya sekarang, Amelia. Jika kamu masih memiliki kekuatan, kita bisa melakukannya lagi." Amelia gemetar, mengambil bantal di sebelahnya dan membanting wajah tampannya secara emosional. Henry tidak menghindarinya. Bantal itu mengenai wajah tampannya dan kemudian jatuh ke karpet. Suara seraknya meluap sedikit untuk membujuk hewan peliharaannya. "Kalau begitu jangan bersuara untuk minum obat. Aku akan melepaskanmu." Henry menarik selimut untuk membantunya. Dia hanya bertanya tentang lukanya. Dia mengaku ada celah yang sangat besar di hatinya dan sangat kecewa. Tapi mengingat bahwa dia baru saja menorehkan tanda di tubuhnya, kepuasan seperti itu masih membuat kulit kepalanya mati rasa sekarang. Lupakan saja, apalagi yang harus diperhatikan dengannya. Dia berdiri tegak dan panjang di samping tempat tidur, dan mata sipit gelap itu jatuh ke leher merah mudanya. Tidak ada apa-apa di sana. Dia kehilangan kalung dan cincin itu. "Amelia, kamu tidur dulu.
aku akan turun untuk mencari cincin itu. Dia akan menemukan cincin itu. Cincin itu telah dilemparkan ke kolam olehnya. Amelia berkata, Henry, jangan pergi mencarinya. Bahkan jika kamu mencarinya, saya tetap akan kehilangannya. Akan ada pria lain yang akan mengirimku kepadamu nanti. Aku punya uang untuk membeli permata berlian baru sendiri. Tidak ada yang peduli padamu. Henry mengerutkan bibir tipisnya. Sosok tegaknya tampak sangat suram di tengah kegelapan. Dia berjalan dan menendang baskom di kursi. Henry membanting pintu ke bawah untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Ruangan itu sunyi. Amelia membuka matanya dan melihat lampu kristal di atas kepalanya. Matanya bingung. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan menyakitinya, dan cincin itu diserahkan kepadanya oleh ibunya. Tapi kenapa masih sangat menyakitkan di hatinya? Hujan mulai turun pada larut malam, dan tidak ada seorang pun di jalan. Dia hampir tidak bisa melihat mobil. Henry datang ke kolam. Dia melangkah ke dalam kolam, membungkukkan badannya yang tinggi dan meraba-raba di dalam kolam, mencari cincin itu. Dia kehilangan cincin itu. Dia harus menemukannya kembali. Hujan deras langsung membasahinya, dan dia keluar dengan mengenakan kemeja putih, dan sekarang kemeja itu masih basah menempel di dadanya yang halus. Ada darah yang perlahan merembes keluar di bagian kiri. Dia tidak merawat lukanya sejak awal, karena gerakannya terlalu hebat dan lukanya robek lagi. Segera, seluruh kemeja putihnya diwarnai merah. Poni basah menjuntai, dan tetesan air hujan yang dingin menghantam bulu matanya yang keras. Dia menekan bibir tipisnya sedikit demi sedikit, tidak melepaskan sudut kolam manapun. Setengah jam berlalu, dan 1 jam berlalu, dia masih belum bisa menemukannya. Lumpur di bawah terlalu dalam, sangat mungkin cincin itu terlempar ke dalam lumpur yang dalam. Henry kembali ke titik semula dan mencari lagi. Dia mencari selama 5 jam penuh di tengah hujan lebat. Menekankan bibir tipisnya ke dalam garis lurus yang dingin. Wajahnya yang kokoh dan tampan menjadi pucat. Kekuatan fisiknya habis, dan luka di dada kirinya terasa panas, dan air di kolam tidak bersih. Dia mungkin terinfeksi. Henry hendak menegakkan tubuh, dan ketika dia menarik tangannya, ujung jarinya tiba-tiba menabrak benda keras, dan dia dengan cepat meraih benda itu di telapak tangannya. Amelia sudah tertidur. Dia berbaring miring, cahaya redup di kamar menerpa wajahnya yang seukuran tamparan, wajahnya yang pucat. Bahkan ruangan ini dipenuhi dengan aroma gadis dari tubuhnya. Henry berjalan dengan lembut. Seluruh hati yang dingin itu langsung lembut dan kacau. Gadis itu memenuhi seluruh hatinya. Dia memasuki kamar mandi, melepas kemeja putih dengan darah di tubuhnya, dan kemudian berdiri di bawah pancuran untuk mandi. Wajah-wajah tampan yang dikukus oleh hawa panas tampak pucat pasi, dan luka di dada kirinya sudah terlalu lama basah kuyup di kotoran kolam, dan agak mati rasa. Setelah mandi, dia keluar dengan jubah mandi sutra hitam, membuka selimut dan masuk. Dengan jari-jarinya yang ramping, dia mengambil untayan sutra biru yang terjalin di leher merah mudanya, dan kemudian memakai cincin di tangannya lagi. Amelia dalam tidurnya tiba-tiba bersentuhan dengan kedinginan. Dia perlahan membuka matanya, dan ada pelukan yang luas dan hangat di belakangnya. Dia tidak perlu menebak siapa orang itu. Laki-laki yang bersih dan bertahan dengan aroma mandi yang samar. Siapa lagi selain Henry? Dia melihat ke bawah pada benda dingin di lehernya, dan sosoknya yang disisir rapat bergetar, cincin itu. Cincin yang dia lempar ke kolam, dia benar-benar mendapatkannya kembali. Baru saja dia membanting pintu dan pergi. Sebenarnya, dia tidak pergi dengan amarah, tetapi pergi mencari cincin itu. Amelia merasakan sakit di hatinya, dan lapisan kabut memenuhi mata merahnya.
Henry berkata, "Aku akan memasang cincin itu, dan berani melepaskannya nanti, dan lihat bagaimana aku menghukummu." Dia bergerak, mencoba melepaskan diri dari pelukannya. Tapi lelaki itu memeluknya dengan tangan panjang yang kuat dan memeluknya erat. "Masih ada kekuatan, lalu kita melakukannya lagi." Mendengar ancaman tersebut, tubuh langsing Amelia langsung terdiam. Henry menekan dan mencium pipi kecilnya sebentar, lalu membuka ujung roknya dengan jari-jarinya yang kasar, dan bertanya dengan sengaja, "Apakah dijahit?" Dia masih ingin bertanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.